Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah seseorang yang tertimpa azab saat sedang melaksanakan ibadah haji? Banyak dari kisah-kisah ini berawal dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan saat masih berada di tanah kelahiran. Salah satu cerita yang paling menggetarkan adalah tentang seorang pria yang dikenal karena kebiasaannya berzina. Bahkan kerap menghamili wanita tanpa pernah berniat untuk menikahi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, apa yang terjadi ketika pria ini akhirnya memutuskan untuk menunaikan ibadah haji? Azab seperti apa yang telah menantinya di tanah suci? Simak kisah ini hingga akhir agar tidak sesat. Arif adalah putra sematawayang dari seorang pejabat kaya raya. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam limpahan harta dan kemewahan. Kenyamanan dan kesenangan yang terus mengelilinginya menjadikan Arif tumbuh sebagai pemuda yang sombong dan bergelimang dosa. Hidupnya tak lepas dari dunia malam yang penuh maksiat, minum minuman keras, pergaulan bebas, dan zina menjadi bagian dari kesehariannya. Banyak wanita yang menjadi korban nafsunya, bahkan beberapa di antaranya sampai hamil. Namun, tak satupun dari perbuatannya itu yang ia pertanggungjawabkan. Kedua orang tua Arif, ayah dan ibunya, tak pernah lelah menasihatinya. Mereka mencoba berbagai cara agar putra sematawayangnya berubah, mulai dari mengirimnya ke pesantren hingga mendatangkan guru spiritual pribadi. Namun, semua usaha itu tak membuahkan hasil. Saat musim haji mulai mendekat, mereka pun mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji bersama, dengan harapan besar bahwa di tanah suci, Arif akan menemukan hidayah dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pada awalnya, Arif dengan tegas menolak ajakan tersebut. Namun, sikapnya berubah ketika sang ayah menjanjikan hadiah sebuah mobil sport keluaran terbaru bila ia bersedia berangkat. Iming-iming itu membuatnya akhirnya menyetujui perjalanan tersebut. Penerbangan menuju Mekah terasa begitu panjang dan melelahkan. Arif duduk di kursi kelas bisnis dengan wajah datar dan sikap acuh, sementara kedua orang tuanya menengadahkan tangan, berdoa dalam hati. Mereka memohon agar perjalanan ibadah ini mampu menyentuh hati putra mereka yang telah lama membatu. Namun, pikiran Arif masih dipenuhi oleh bayang-bayang kehidupan lamanya. Fokusnya bukan pada ibadah, melainkan pada hadiah mobil yang dijanjikan ayahnya. Saat pesawat mendarat dan hawa panas gurun menyambut, Arif memandang kota suci tanpa sedikit pun rasa takjub atau haru. Beberapa hari di sini, lalu aku bisa mendapatkan mobilku, gumamnya dalam hati dengan penuh perhitungan duniawi. Namun, pada hari pertama menginjakan kaki di Masjidil Haram, Arif mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa tidak nyaman, dan muncul bau busuk menyengat yang bersumber dari bagian kemaluannya. Merasa terganggu, ia segera mandi dan membersihkan diri, tapi bau itu tak kunjung hilang. Orang-orang di sekitarnya mulai menunjukkan reaksi, menjauh, menutup hidung dengan tangan atau kain, bahkan memandangnya dengan jijik. "Ayah, kenapa bau ini tidak juga hilang?" Sang ayah menatapnya heran, lalu bertanya, "Kamu sudah mengganti celana dalammu?" "Sudah, ayah," jawab Arif singkat. Namun, bau busuk itu justru semakin menyengat, membuatnya semakin gelisah dan tidak tenang. Arif pun mencoba segala cara untuk menghilangkan bau tersebut. Ia mandi berulang kali, menyemprotkan berbagai jenis parfum, namun tak satu pun yang berhasil meredakannya. Bahkan ia sempat mencari obat-obatan di apotek setempat, berharap ada solusi. Tetapi bau tak sedap itu tetap melekat. Memasuki hari kedua, bau itu masih terus mengikutinya. Yang lebih mengejutkan lagi, kini Arif mulai mendengar suara anak kecil yang memanggilnya, "Papa." Arif menoleh ke belakang, mencari sumber suara itu, namun tak tampak seorang anak kecil pun di antara kerumunan. "Kalian dengar suara itu?" tanyanya cemas kepada kedua orang tuanya. Mereka menggeleng. "Tidak ada suara apa-apa, Arif," jawab sang ibu dengan heran. Namun, suara anak kecil yang memanggil, "Papa," itu justru semakin ramai, semakin keras, hingga membuat telinganya terasa seperti ditusuk. Arif menutup telinganya rapat-rapat sambil berteriak, mencoba mengusir suara itu, tetapi suara itu tak kunjung berhenti. Ia akhirnya jatuh pingsan di tempat, membuat orang-orang di sekitarnya panik dan berkerumun. Kedua orang tuanya segera membawanya kembali ke hotel. Di sana, mereka berusaha membangunkan Arif, namun putra mereka tetap tak sadarkan diri. Diliputi rasa khawatir akan kondisi anak sematawayang mereka,
Akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit besar di kota Mekah. Di rumah sakit, Arif dinyatakan dalam kondisi koma. Namun, para dokter yang menanganinya tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas keadaan tersebut. Kedua orang tuanya menangis histeris, diliputi kecemasan dan kepedihan. Seorang dokter mencoba menenangkan mereka dan berkata dengan lembut, "Tetaplah tenang dan berbanyak doa kepada Allah agar putra Anda segera sadar. Serahkan perawatannya kepada kami. Tugas Anda sekarang adalah berdoa dan menyelesaikan rangkaian ibadah haji." Dengan hati yang berat dan penuh kesedihan, mereka pun meninggalkan Arif di rumah sakit untuk melanjutkan ibadah haji. Di hadapan Ka'bah yang suci, keduanya memanjatkan doa sambil menitikkan air mata, memohon kepada Allah dengan sepenuh hati agar putra tercinta mereka diberi kesembuhan dan hidayah. Sementara tubuhnya terbaring dalam kondisi koma, Arif mengalami sebuah kejadian mengerikan yang terasa begitu nyata. Ia seolah berada di tengah kobaran api neraka. Tubuhnya terbakar hebat, dan dari kemaluannya keluar bau busuk yang menyengat. Di tengah penderitaan itu, muncul sosok malaikat yang memegang sepasang gunting raksasa. Dengan kejam, malaikat itu memotong kemaluan Arif berulang kali. Jeritannya menggema, penuh rasa sakit dan ketakutan. Ia memohon-mohon pertolongan, menangis sambil memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. "Tolong kembalikan aku ke dunia. Aku akan bertaubat," teriak Arif dalam penderitaan yang luar biasa. Di sekelilingnya, muncul bayangan para wanita yang pernah ia sakiti. Wajah mereka dipenuhi dendam dan kemarahan. Di pelukan mereka ada anak-anak kecil yang menangis, memanggilnya "Papa", seolah menuntut tanggung jawab yang tak pernah ia jalankan di dunia. Bayangan-bayangan itu terus menghantui Arif, membuatnya semakin diliputi rasa takut yang mendalam. Ia merasakan siksaan yang tak terlukiskan. Tubuhnya terus-menerus terbakar, sementara bau busuk dari tubuhnya makin menjadi-jadi, menyiksa inderanya. Tiba-tiba terdengar suara menggema di telinganya, "Inilah balasan atas perbuatanmu. Engkau telah menyakiti banyak orang, dan kini kau harus merasakan penderitaan yang mereka alami." Keesokan harinya, Arif tiba-tiba sadar dari koma. Ia terbangun dengan teriakan penuh ketakutan, meminta pertolongan. Dokter yang menanganinya segera menghubungi kedua orang tuanya untuk menyampaikan kabar bahwa Arif telah siuman. Saat mereka tiba di rumah sakit, Arif masih dalam keadaan panik dan ketakutan. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan semua pengalaman mengerikan yang dialaminya selama berada dalam koma. Kedua orang tua Arif mendengarkan kisah putra mereka dengan penuh perhatian. Mereka terkejut sekaligus terharu atas apa yang diceritakan Arif. Sang ibu memeluknya erat, tak mampu menahan air mata yang mengalir deras. "Kami selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah," ucap ibunya dengan suara bergetar, penuh kasih. Ayahnya pun menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Ini adalah peringatan dari Allah. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memperbaiki hidupmu. Kami akan selalu ada untuk mendukungmu," tuturnya dengan penuh haru. Setelah itu, mereka melanjutkan pelaksanaan rukun haji. Di dekat Hajar Ismail, Arif menundukkan diri dengan penuh penyesalan. Air matanya jatuh tak terbendung, dan dengan sepenuh hati ia memohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan-Mu," doa Arif dengan penuh ketulusan. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya, menandakan penyesalan yang sangat mendalam atas segala perbuatannya selama ini. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, berkomitmen menjalani hidup sesuai ajaran agama, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Beberapa hari kemudian, bau busuk yang menyelimuti tubuhnya hilang, dan suara anak kecil yang dulu memanggilnya "Papa" pun tak lagi terdengar. Dengan hati yang jauh lebih tenang, mereka pun pulang kembali ke kampung halaman. Arif telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang pernah ia hamili, dengan niat tulus agar terhindar dari dosa zina di masa depan. Perubahan Arif membawa kebahagiaan tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kedua orang tuanya. Mereka merasakan kedamaian yang mendalam melihat putra mereka yang dahulu terjerumus dalam maksiat, kini menjadi sosok yang penuh kebaikan. Mereka sadar bahwa hidayah Arif hadir di tanah suci,
tempat di mana doa-doa mereka akhirnya dikabulkan oleh Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.